Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan membahas satu tema tentang keajaiban air hujan. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kami pernah kehujanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap bajunya. Lalu beliau guyurkan badannya dengan air hujan itu. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, mengapa Anda melakukan hal itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li'annahu haditsu ahdi bi rabbih ta'ala." Karena hujan ini baru saja Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Muslim ini, beliau mengatakan, wa hadza minhu sallallahu alaihi wasallam tabarraka bil matari. Dan ini maksudnya praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyingkap sebagian anggota badannya kemudian mengguyurkan dengan air hujan itu adalah bentuk beliau tabarruk, mengalap berkah dengan hujan. Bahkan kata beliau, lebih daripada itu, bahwa air hujan itu bisa menjadikan sebagai obat. Alasannya, li'annallaha qad sammahu rahmah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan itu dengan rahmat. Wa mubarakan, penuh dengan berkah. Wa tahuran, air yang suci. Wa ja'alahu sababul hayati, dan Allah jadikan sebab kehidupan itu dengan air. Dari sini perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, di antara fungsi air hujan itu adalah sebagai obat. Bahkan dikuatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyebutkan dalam kitab Tibun Nabawi, air hujan itu baik untuk kebanyakan penyakit dan memiliki keberkahan. Kemudian sebagian ulama berdalil dengan surah Qaf ayat 9, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan. Kemudian Imam Qurtubi juga mengatakan ketika memberikan catatan kepada surah Qaf ayat 9 ini, beliau mengatakan, wa ruwiya anna Auf ibn Malik al-Ashja'i marad. Diriwayatkan bahwa Auf ibn Malik radhiyallahu an rahimahullahu taala pernah terasa sakit. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, ala nu'aliju, maukah kami mengobatimu? Faqala, maka dia mengatakan, ituni bil ma, datangkan kepadaku air dari air hujan.
Fa inna Allah ta'ala yaqul wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan kami turunkan air dari langit yang penuh dengan berkah. Tsumma qala, kemudian dia berkata lagi, ituni bi aslin, datangkan kepadaku madu. Fa inna Allah ta'ala yaqul fihi shifa'u linnas. Karena Allah berfirman bahwa madu itu terdapat penyembuh untuk manusia. Kemudian dia mengatakan lagi, wa'tuni bi zait, datangkan kepadaku dengan minyak zaitun. Fa inna Allah ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, syajaratun mubarakah, bahwa pohon zaitun adalah pohon yang penuh berkah. Kemudian dia pun mencampurkan semua bentuk air ini, air hujan, kemudian madu dan juga minyak zaitun. Kemudian Auf ibn Malik al-Ashja'i rahimahullahu ta'ala meminumnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakitnya. Taib, dari sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebagian orang mereka berpemahaman bahwa air hujan itu sebagai penyembuh. Pertanyaannya, apakah memang air hujan itu sebagai penyembuh? Apalagi Nabi SAW apabila turun hujan, beliau sengaja membuka sebagian badannya kemudian disentuhkan ke air hujan tersebut. Dan ini berbeda dengan apa yang kita yakini. Justru kalau hujan itu langsung masuk kan, nanti sakit kepala katanya. Padahal Nabi SAW justru air hujan disentuhkan badannya, entah kepalanya, entah tangannya, pokoknya kenal air hujan kan, sebagai bentuk apa? Mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang menjadi polemik para ulama soal air hujan ini mengobati penyakit, khususnya penyakit sihir. Karena kalau para ulama membahas tentang fungsi air hujan itu, biasanya mereka membahas tentang sihir atau penyakit ain, atau yang bicara soal jin lah, bukan penyakit badan. Bahkan sampai sebagian ulama itu mengatakan kalau terkena sihir atau terkena ain, maka tampunglah air hujan, kemudian campur dengan madu, kemudian minyak zaitun, kemudian bacakan Quran, kemudian berdoa, dan mandilah sepertiga malam. Di sepertiga malam akhir setelah tahajud mandi dengan air itu. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, boleh enggak kita jadikan air hujan itu sebagai obat? Sering saya ulang-ulang, Bu, dalam dunia pengobatan itu yang harus dipahami adalah 3 kaidah. Dalam dunia pengobatan apa saja harus dipahami dengan 3 kaidah. Yang pertama, bahwa ada obat-obat itu yang dijadikan obat berdasarkan nas, baik Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, bahwa itu bisa mengobati. Contoh umpamanya air zam-zam, kan jelas ya. Kemudian juga hijamah berbekam, habatus sauda, minyak zaitun, itu kan jelas ada nasnya bahwa obat-obat ini memang dijadikan obat berdasarkan nas, baik Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Lah yang seperti ini mubah, boleh kita berobat. Soal kemudian ada hasilnya atau tidak, itu terpulang kepada Allah. Karena tidak semua obat itu menyembuhkan. Kalau memang menyembuhkan, ya takdirnya sembuh kan. Tapi kalau tidak sembuh, ya mungkin Allah memberikan hikmah lain. Tapi kan kita ada upaya untuk penyembuhan, mencari sebab ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada obat itu tidak berdasarkan nas, memang tidak ada Qurannya, tidak ada hadisnya, tetapi secara tajribah itu secara pengalaman.
Setelah banyak diuji dan dicoba, akhirnya bisa menyembuhkan. Seperti herbal-herbal, jamu-jamu, itu kan nggak ada hadisnya. Jamu pegelinu apa kan nggak ada hadisnya. Cuman berdasarkan penelitian bahwa kalau minum ini dan sudah banyak dibuktikan sembuh pula pegel-pegelnya kan, maka mubah boleh berobat dengan obat yang seperti ini. Dan yang ketiga, tidak ada nas Qur'annya, tidak ada nas hadisnya bahwa ini obat. Juga tidak pernah dibuktikan bahwa ada yang sembuh dengan obat ini. Inilah yang dilarang, tidak boleh. Seperti yang dilakukan para dukun yang membuka praktek pengobatan. Kadang-kadang mereka melakukan praktek pengobatan kan aneh-aneh itu, yang mengandung kesyirikan kan, terkadang harus menyembelih dan begitu seterusnya. Lah ini 3 kaidah ini berlaku pada semua pengobatan. Nah sekarang kalau seandainya kita terapkan kepada permasalahan yang kita kaji ini, soal air hujan, apakah kemudian air hujan itu bisa dijadikan obat? Kalau secara zatnya tentu tidak. Zat air hujan itu bukan obat, karena memang tidak ada dalil yang mengatakan bahwa zat air hujan itu obat. Dan itu berdasarkan banyak fatwa para ulama. Di antaranya Syekh Saleh Al-Munajjid mengatakan, walakin la yanbaghi nisbatus syifa ila hadzal ma' illa bidalil. Akan tetapi tidak selayaknya menisbatkan air hujan sebagai obat kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa zat air hujan itu adalah obat. Wa in kanat al barakatu tsabitatu li hadzal ma' qad tanfa fil ilaj walakin la najzim bi wuqu'il ilaj wasyifa ma lam yarid nassun syar'iyyun khasun bihi wala yanbagil jazmu bidzalika linnas. Kemudian beliau mengatakan, meskipun kita tidak ingkari bahwa air hujan itu penuh dengan berkah, bisa menjadi bermanfaat bagi obat, akan tetapi memastikan pengobatan dan penyembuhan dengan air hujan tidak ada dalil dalam nas syariat secara khusus. Artinya tidak layak memastikan bahwa air hujan itu secara zatnya adalah obat. Boleh jadi mungkin kita katakan sebagai sebab saja, dan itu pun harus dibuktikan kan, begitu ya. Harus dibuktikan betul nggak kalau seandainya air hujan itu menjadi obat. Kalau seandainya kemudian betul-betul bisa menyembuhkan dengan air hujan itu, berarti bukan zatnya, tetapi air hujan itu hanya sebagai sebab wasilah, tetap Allah yang menyembuhkan. Karena ada juga sebagian ulama ya yang saya dengar itu menceritakan tentang ada orang terkena stroke. Kemudian dinasihati untuk menampung air hujan. Kemudian setelah ditampung air hujan itu ya dicampur dengan madu, kemudian dicampur dengan minyak zaitun, kemudian dibacakan Al-Quran dan berdoa. Karena doa ketika hujan itu kan mustajab ya, doa ketika hujan itu mustajab. Jadi dia mandi dengan air itu, qadarullah subhanahu wa ta'ala sembuh stroke. Ada kisah seperti ini. Tapi kan kisah ini kan 1001. Maksudnya 1001 itu kan tidak semua seperti ini kan, begitu ya. Kalau memang zatnya memang bisa menyembuhkan, kan semua orang bisa menjadikan air hujan itu sembuh. Kalau kebetulan kemudian air hujan ketika praktek kepada orang ini sembuh, yaitu karena izin Allah, berarti air hujanlah sebagai penyebab kesembuhan, tapi bukan zatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa bicara soal air hujan ini, kita tidak syak lagi bahwa air hujan adalah air yang berkah. Air hujan adalah air yang penuh dengan kebaikan. Dengan adanya hujanlah tumbuh segala sesuatu yang ada di bumi.
dan airnya juga bersih dan membersihkan, artinya bisa digunakan untuk wudu, untuk mandi jinabah, untuk macam-macam kan begitu. Dan air hujan ini air terbaik setelah air Zam-Zam kata ulama. Air hujan ini air terbaik setelah air Zam-Zam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita masuk sedikit tentang masalah adab dan amalan ketika turun hujan. Yang pertama, ketika munculnya mendung. Jadi ibu kalau lihat mendung ke langit, maka terkadang ada yang mendung ini kan mengkhawatirkan, gelap segelap-gelapnya kan. Kita pernah melihat, aduh kok mendung kok gelap kali gitu ya. Lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila muncul mendung, beliau khawatir jangan-jangan akan datang azab. Artinya akan datang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nashi'an fi ufukin min afaqis sama taraka 'amalahu wa in kana fi salatin. Thumma aqbala 'alaihi fa in kashafahu Allahu hamidallah. Wa in matarat qala Allahumma sayyiban nafi'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat awan yang belum berkumpul di salah satu ufuk dari ufuk langit itu, beliau biasanya meninggalkan aktivitasnya. Ya, langsung ditinggalkan tuh aktivitas dia meskipun dalam kondisi sholat. Ya, tentu maksudnya di sini sholat sunnah. Kemudian beliau kembali melakukannya jika hujan sudah selesai. Ketika awan tadi sudah hilang, maka beliau langsung memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat untuk kami. Artinya pelajaran pertama, Bu, kalau kita melihat hujan, khawatirlah di situ. Jangan merasa aman dari azab Allah. Jangan-jangan itu membawa azab bagi kita. Karena umat-umat terdahulu itu juga azabnya adalah dengan cara ditumpahkan hujan seperti umat Nuh alaihi salatu wassalam. Maka katakan kalau turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga kau jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat dan tidak membawa azab. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama aqbala wa adbar wa dakhala wa kharaj wa taghayyara wajhu fa idza amtaratis sama surra anhu fa arrafathu Aisyatu dzalik fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma adri la'allahu kama qala Allah azza wa jalla falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat mendung dari langit, beliau beranjak ke depan atau ke belakang atau beralih masuk atau keluar atau berusaha merubah posisi, kemudian berubah raut wajahnya. Tapi apabila betul-betul hujan itu turun, jadi Rasul itu kalau mendung takut. Tapi kalau sudah turun hujan agak tenang dia. Ya. Jadi beliau mulai menenangkan hatinya. Aisyah sudah memaklumi memang Rasul seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak mengetahui apa itu. Seakan-akan inilah yang terjadi pada kaum Ad, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, maka mereka pun kemudian mengikuti dan kemudian diazab. Jadi azabnya kaum Ad itu kan awan hitam. Mereka kan sudah paceklik nih. Mereka butuh hujan. Tahu-tahu awan datang, awan hitam itu disangkanya akan turun hujan. Mereka mengejar awan itu.
Setelah dibawa awan, bukan hujan yang turun, halilintar yang turun, mati semua. Jadi Nabi SAW takut kalau seandainya kalau melihat awan hitam itu seperti itu, gitu maksudnya. Jadi ingat adab yang pertama atau amalan yang pertama, kalau melihat awan gelap, banyak-banyaklah beristighfar. Ini yang pertama. Yang kedua, mensyukuri nikmat turunnya hujan. Mensyukuri nikmat turunnya hujan. Karena di banyak riwayat Nabi SAW kalau turun hujan, Rasul berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga turunnya hujan kepada kami ini bermanfaat untuk kami. Jadi Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada hadis ini, doa Nabi SAW, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah, semoga hujan yang kau turunkan itu betul-betul membawa manfaat kepada kami. Kata beliau, karena air hujan itu adalah karunia dan rahmat Allah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian hujan, akan gersang bumi ini. Makanya di banyak ayat dalam Al-Quran itu, di antara fungsi hujan itu kan, kalau hujan itu kan airnya ditampung dalam tanah. Lah air yang tertampung dalam tanah itulah akhirnya jadi sumur, kita bisa ambil airnya, jadi minuman pohon-pohon, rumputan dan begitu seterusnya, akhirnya menghijau di mana-mana. Kalau seandainya tidak ada hujan, gersang hidup ini, semua akan mati, manusia pun akan mati. Karena Allah jadikan air itu segala sesuatu, dengan air itu menjadi hidup. Lah bentuk syukurnya kita kepada Allah Azza wa Jalla ketika turun hujan, berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah, semoga hujan yang kau berikan kepada kami bermanfaat. Ini yang kedua. Yang ketiga, turunnya hujan itu kesempatan baik kita untuk berdoa. Kalau turun hujan, ini waktu mustajab doa. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan bahwa dianjurkan ketika turun hujan itu berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan, utlubu istijabatad du'a inda thalathin. Carilah doa yang mustajab di 3 keadaan. Inda iltiqa'il juyush, ketika berjumpa dengan 2 pasukan. Wa iqamatis salati, menjelang salat dilaksanakan. Wa nuzulil ghaithi, dan saat turun hujan. Ini 3 tempat kalau ibu berdoa mustajab doanya. Ketika berjumpa dengan lawan dalam peperangan, ketika salat mulai dilaksanakan, dan ketika hujan mulai diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, thintani ma turaddani ad-du'a'u indan nida'i wa tahtal matari. 2 doa yang tidak akan ditolak, doa ketika azan dan doa ketika turunnya hujan. Itu mustajab ya. Jadi kesempatan kalau turun hujan jangan dicela ya. Karena banyak biasanya mama ini suka nyala hujan biasanya. Baru panas sedikit hujan lagi, kapan nih mau jemur-jemur. Lah ini kan aneh, ini kesempatan berdoa di situ. Di tempat lain alhamdulillah Bu, di Batam ini kan lain dengan kayak di Jawa atau di Sumatera yang tempat lain lah istilahnya kan. Yang kadang-kadang musim hujannya kan jelas, musim panasnya jelas. Di sini kan tidak jelas. Hujan suka-suka, panas suka-suka kan. Dan perasaan lebih banyak hujan kan itu. Artinya kan alhamdulillah kita hidup di sini itu lebih banyak kesempatan untuk berdoa sebenarnya. Itu waktu mustajab itu. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, apabila hujan ini sangat lebat, anggaplah mulai ini membahayakan apanya hujannya. Udah mulai banjir, angin pula puting beliung di mana-mana, udah mulai mengkhawatirkan. Ini 1 hari 1 malam nggak berhenti kan, sering di Batam kan. 1 hari 1 malam, tahu-tahu dengar aja banjir di sana, banjir di sini, atap orang kena angin, macam-macam lah beritanya setelahnya kan. Maka kalau seandainya terjadi hujan seperti ini, ibu lindungi ibu dan keluarga serta orang-orang yang
kita cintai, termasuk juga tempat tinggal kita. Dengan cara apa? Doa. Apa yang bisa ibu lakukan ketika ada angin kencang, hujan terlalu lebat gitu kan, ini membahayakan? Ya bisa berlindung, hanya bisa berlindunglah kepada Allah. Caranya gimana? Allahumma, kita mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal jibal wad tirab wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Kata Nabi SAW, ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah hujani di sekitar kami, tapi jangan kau rusak kami. Kemudian Nabi SAW berdoa lagi, Allahumma alal akam wal jibal wat tirab wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkan hujan ke daratan-daratan tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut-perut lembah, dan tempat tumbuh-tumbuhnya pohon. Kita minta agar hujannya disebar kemana-mana gitu ya, supaya hidup alam ini. Tapi syahidnya di sini, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah hujani sekitar kami saja, tapi jangan merusak kami. Nah inilah namanya pawang hujan syar'i. Nggak usah datangkan pawang hujan, nah, doa kayak gini saja. Ini yang keempat. Yang kelima, ya tadi mengambil berkah. Dengan cara apa? Ibu mengambil sebagian badan itu dikenakan air hujan. Cara ngalap berkahnya gitu Bu, kalau ada air hujan, tangan aja gini, biar kena, yang penting sedikit kena jadilah kan gitu. Atau kalau di rumah, di belakang rumah kan udah ketutup semuanya, buka aja jilbab biar terkena ininya apa rambutnya. Nanti sakit kepala, itu mitos lah itu. Karena saya dengar di masyarakat kalau udah hujan mandi cepat nanti sakit kepala kan. Hadisnya loh, Nabi SAW membuka serbannya, kemudian sengaja kepalanya kena hujan. Bahkan hujan-hujanan Nabi itu lagi khutbah lagi, coba kan. Sengaja Nabi SAW hujan-hujanan, bukan menghindar hujan gitu. Karena hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan tadi, Nabi SAW mengatakan li'annahu haditsu ahdi bi rabbih ta'ala, karena hujan ini baru saja diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makna hadis ini maksudnya adalah hujan itu rahmat yang baru saja diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka Rasul mengambil berkah dari turunnya hujan itu. Karena hujan itu adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jadi apabila turun hujan beliau mengatakan, ya jariyah ukhruji sarji ukhruji thiyabi. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, wahai jariyah, maksudnya budaknya, keluarkan pelanaku, maksudnya pelana budaku, dan juga keluarkan bajuku. Wa yaqul, dia mengatakan, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan Allah telah berfirman, dari langit telah turun air yang penuh dengan berkah. Bayangkan sampai baju-bajunya sahabat supaya terkena. Kalau kita kan justru kalau kehujanan sibuk lah kan, sibuk ke tempat-tempat jemuran kan, langsung takut kehujanan. Nanti besok tak kering kalau kita kan. Ya, tapi kalau sahabat terbalik, ya, pakaian kering dikeluarkan supaya kena hujan, supaya pakaian itu dapat berkah dari turunnya hujan itu. Ya ini kan istiadat beliau, nah mungkin satu lemari keluarkan dihujankan nanti nggak kering lagi. Tapi ini menunjukkan bagaimana perbuatan sahabat mengambil berkah itu sampai mengeluarkan bajunya, kemudian sampai terkena air hujan bajunya itu. Kata Abdullah bin Abbas itu, untuk mencari berkahnya tadi. Kemudian yang keenam, boleh berwudu dengan air hujan. Karena air hujan itu bukan hanya suci tapi mensucikan. Air hujan itu bukan suci tapi mensucikan. Kemudian yang nomor 7, jangan mencela hujan. Tidak boleh mencela hujan.
Karena bagaimanapun hujan itu yang menurunkan Allah. Ketika kita mencela hujan berarti mencela yang menurunkannya. Tidak boleh. Karena kebanyakan di masyarakat bukan hanya hujan, kadang-kadang waktu dicela, macam-macam. Orang yang sudah mati pun dicela. Ini kan bahaya. Kemudian yang nomor 8, berdoa setelah turunnya hujan. Kalau seandainya selesai hujan nih, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan katakan bahwa hujan ini datang disebabkan bintang ini dan itu. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pada pagi hari di antara hambaku ada yang mukmin dan ada yang kufur. Faman qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Barang siapa yang berkata telah dihujani kepada kami dengan rahmat dan karunia-Nya, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Itulah yang dikatakan beriman denganku dan kafir dengan bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza, adapun yang mengatakan kami dihujani karena sebab bintang ini dan itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib, maka dialah yang kufur kepadaku dan beriman dengan bintang-bintang. Jadi ibu kalau turun hujan dan selesai hujan, apa doanya? Mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Itu doanya. Mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kalau mulai hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Kalau hujannya deras sekali membahayakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau sudah hujan, maka kita berdoa bi fadli Allah, mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Baik. Ada sedikit faedah yang dikemukakan oleh para ulama. Ketika hujan itu turun, apa sih hikmah? Pertama, hikmah turun hujan itu, kalau kita melihat hujan, merasakan hujan atau hujan-hujan, satu, kita diajarkan untuk mentauhidkan Allah, karena tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Dua, berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah bahwa hujan ini untuk kebaikan kita. Jangan berburu sangka, karena kebanyakan orang berburu sangka. Baru panas sudah hujan lagi. Kapan lagi ini panasnya? Ya, mencela pula dia. Kemudian yang ketiga, bisa mengingatkan akan akhirat. Bahwa di sana ada kebangkitan setelah kematian. Ibu bisa lihat ketika ada lapangan gersang, tiba-tiba seminggu hujan, berikutnya langsung subur, tumbuh rumputan. Siapa yang menumbuhkan itu? Allah. Allah sanggup menumbuhkan negeri yang mati, berarti Allah bisa membangkitkan kita setelah kematian. Kemudian yang keempat, bantahan kepada orang-orang ateis bahwa kejadian di alam semesta ini karena kebetulan. Mana ada kebetulan? Semua peristiwa itu ada yang menggerakkan, ada yang mengatur, ada yang menguasai dan menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, betapa kuatnya Allah dan lemahnya kita. Ketika ada hujan deras, banjir di mana-mana, siapa yang bisa menghalangi banjir? Bahkan di negeri kita, di ibu kota, di Jakarta aja, dengan udah triliunan uang itu untuk mengatasi banjir, tetap aja banjir. Karena kita lemah, Allah yang kuat. Ya. Kemudian yang keenam, betapa Allah tidak butuh dengan selain Allah. Allah tidak berhajat dengan kita. Kita yang berhajat dengan Allah. Salah satunya berhajat dengan air hujan yang Allah ciptakan. Jadi itu harus dipahami. Ini dari segi hikmah tauhidnya. Dan ingat bahwa turunnya hujan itu termasuk kunci kegaiban. Hanya Allah yang tahu. Gak usah kemudian sibuk ngundang-undang pawang supaya tidak hujan. Kalau Allah takdirkan tidak hujan, tidak akan hujan. Kalau Allah takdirkan hujan, mau 1000 pawang pun tidak akan bisa menghentikan hujan. Karena Allah mengatakan dalam surah Luqman ayat 34, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya
pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan miftahul ghaibi khamsun. Kunci kegaiban itu 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. La ya'lamu ahadun. Tidak ada satupun yang tahu yang terjadi esok hari. Ma yakunu fil ghad. 1. Wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham. Tidak ada yang tahu bagaimana peristiwa yang ada dalam rahim seorang ibu. Bayi yang ada di rahim ibu itu kan kita tidak tahu. Apakah dia terlahir hidup atau mati, atau panjang umurnya atau tidak panjang umurnya, atau bahagianya atau celakanya, rezeki, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wala ta'lam nafsun madza taksibu ghadan. Apa yang terjadi besok hari kita tidak tahu. Yang keempat, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di negeri mana kita mati kita tidak tahu. Boleh jadi kita lagi safar kemana, kecelakaan, kita tidak tahu di negeri mana kita meninggal. Dan yang terakhir, wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Tidak ada seorang pun mengetahui kapan turunnya hujan. Karena turunnya hujan itu kegaiban. Betapa banyak kita lihat awannya udah gelap, tahu-tahu tak jadi hujan, ya kan? Karena memang pengetahuan hujan itu dari Allah. Kemudian yang harus dipahami bahwa ada malaikat yang bertugas, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk menurunkan hujan kan itu. Malaikat itu namanya siapa? Mikail. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika Rasul bersama Jibril, kemudian Nabi SAW bertanya tentang malaikat Mikail kepada Jibril, maka Jibril mengatakan qalan nabat wal qatar, ditugaskan mengurus tanaman dan hujan. Artinya malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan dan juga menumbuhkan tanaman adalah Mikail, ya. Dan ingat, turunnya hujan loh sudah ditulis Lauhil Mahfuz 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Turunnya hujan. Jadi tidak perlu kemudian kita sesali. Memang ini sudah ditulis gitu kan, pokoknya Allah takdirkanlah hujan deras, akhirnya banjir, peralatan kita semua akhirnya rusak, atau mungkin rumah kita naudzubillah rusak gitu kan. Gak bisa kita salahkan hujan. Hujan ini sudah ditakdirkan Lauhil Mahfuz. Sehingga kita harus pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan bahwa kita disuruh untuk berlindung dari hujan kalau sudah mulai membahayakan. Tapi kalau seandainya tidak turun-turun hujan, terbalik nih. Kita pengen hujan tapi tak mau hujan. Udah kekeringan, udah sumur, udah kerong kelinting, udah nggak susah air kan. Maka kalau sudah seperti ini berarti harus banyak istighfar. Kemudian lakukan sholat istisqa. Ya. Tapi yang paling penting adalah sebab tidak turun hujan itu karena dosa. Kalau seandainya orang banyak dosa tapi masih turun hujan, itu bukan untuk manusia, itu untuk binatang. Manusianya nebeng saja. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya, ketika kemudian orang itu sudah mulai mencegah zakat dan sedekah mereka, kecuali Allah akan cegah hujan kepada mereka. Kalaulah bukan karena binatang, tentu mereka tidak akan dihujani, kata Nabi. Ya. Jadi perbanyak istighfar kalau memang tidak turun-turun hujan. Adapun kalau seandainya ada suara geledek ataupun suara petir, kalau ibu kan hujan tuh ada suara petir. Suara petir ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam hadis yang marfu sampai kepada Nabi SAW pada riwayat At-Tirmidzi dan selainnya. Jadi Nabi SAW ditanya tentang ar-ra'du. Ra'du itu petir. Maka Rasul mengatakan malakun minal malaikati muwakkal bis-sahab ma'ahu maghariqa min narin yasuqu biha as-sahab haitsu syaa Allah. Ar-ra'du maksudnya petir adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi ada seorang malaikat bawa pecut api, itulah yang kemudian menggiring awan ke tempat yang akan dihujani. Jadi kalau ada petir berarti ada malaikat yang menggiringnya di situ dengan pecut apinya.
Kalau sudah seperti ini, ya maka hujan ini adalah sebuah nikmat. Dan kalau seandainya ladang-ladang kita, sawah-sawah kita terairi dengan air hujan, berarti harus bersyukur dengan cara apa? Keluarkan zakat pertaniannya di situ. Kalau dikeluarkan zakat pertaniannya kan. Karena dulu kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, ada seorang anak muda berjalan di pematang sawah. Tiba-tiba kemudian mendengar suara dari balik awan tuh. Suaranya mengatakan, isqi hadiqata fulan, hujani kebunnya si fulan. Anak muda ini heran, kok ada suara dari atasnya. Rupanya lihat ada awan berjalan, diikutilah awan itu. Karena di balik awan tuh ada yang ngomong seperti itu, hujani pohon si fulan, hujani kebun si fulan, hujani tanaman si fulan. Diikuti sampailah ke sepetak kebun, dan hanya di situ saja hujannya. Padahal tanah di sekitar banyak, tapi tidak kemana-mana, hanya di sepetak tanah itu saja. Kan ini peristiwa aneh. Masa hujan di sepetak tanah saja, kayak orang lagi nyiram. Setelah kemudian selesai hujan, ditunggulah siapa pemiliknya. Setelah kemudian datang pemiliknya, ditanya siapa namanya. Rupanya namanya sama dengan disebut di atas. Kemudian dia mengatakan, apa yang menyebabkan ladangmu kok bisa dihujani, yang lain tidak gitu. Dia pun bingung. Kok bisa? Saya tidak tahu. Cuma dia mengatakan, aku ini kalau selesai panen dari ladangku ini, aku buat jadi 3. Sepertiga aku sedekahkan, sepertiga aku kembalikan ke ladang sebagai modal, dan sepertiga aku makan keluargaku. Itu saja. Nah, berarti kalau kita ingin terus diberikan berkah dengan hujan ini, ya khususnya bagi para petani, kan mereka tidak ngairi, sudah diairi Allah kan, bersyukur dengan dikeluarkan zakatnya. Ya, wallahu alam. Inilah yang berkaitan dengan hujan. Ya sudah, tidak ada ditanya jawab kelamaan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala.